tas dari diplomat Arya yang ditinggalkan di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu itu sudah ditemukan, dan polisi juga sudah mengumumkan apa isi dari tas tersebut. Tapi ternyata ada satu benda yang amat sangat penting guys yang hilang, yaitu ponsel dari diplomat Arya. Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Oke guys, kali ini kita akan update lagi teka-teki dari kasus meninggalnya sang diplomat Arya Daru Pangayunan. Kemarin polisi sudah mengumumkan bahwa tas dari diplomat Arya yang ditinggalkan di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu itu sudah ditemukan, dan polisi juga sudah mengumumkan apa isi dari tas tersebut. Nah, tapi polisi belum mengungkapkan secara lengkap apa isi dari tas tersebut, hanya salah satu isinya saja guys. Dan isinya salah satunya adalah rekam medis diplomat Arya dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta guys. Dan rekam medis itu dikeluarkan tanggal 9 Juni 2025 guys. Tapi belum diungkapkan secara pasti ya mengenai penyakit apa yang diterangkan oleh dokter di rekam medis tersebut. Cuman diplomat Arya diharuskan untuk melakukan rawat jalan guys. Apakah kedatangan diplomat Arya ke lantai 12 atau rooftop gedung Kemenlu ini ada hubungannya dengan rekam medis tersebut guys? Apakah diplomat Arya sedang menderita suatu penyakit yang serius sehingga beliau merasa tertekan begitu dan berpikir yang tidak-tidak, yang membuat beliau itu datang ke rooftop lantai 12 itu guys? Nah, tapi pertanyaannya guys, kenapa diplomat Arya meninggalkan tas tersebut di rooftop? Kenapa beliau tidak membawa turun juga tas hitam dan juga tas belanjaan beliau, dan malah beliau meninggalkan di samping tangga lantai 12? Apakah itu adalah sebuah petunjuk? Nah, selain teka-teki dari ditinggalnya tas belanjaan dan tas hitam dari diplomat Arya ini di lantai 12, selain masalah tas tadi, ada lagi nih guys, masalah HP, ponsel dari diplomat Arya yang hilang. Di awal kasus ini polisi sudah mengatakan bahwa tidak ada benda dari diplomat Arya ini yang hilang, tapi ternyata ada satu benda yang amat sangat penting guys yang hilang, yaitu ponsel dari diplomat Arya. Kok bisa gitu? Nah, tapi guys, ternyata diplomat Arya ini diduga mempunyai dua ponsel ya. Yang satu ponsel untuk bekerja, sepertinya begitu ya. Dan satu lagi adalah ponsel untuk menghubungi keluarga atau ponsel pribadi beliau. Nah, yang hilang ini adalah ponsel pribadi beliau. Jadi ponsel yang digunakan untuk komunikasi terakhir dengan istri beliau, yang mana menurut berita yang beredar, istri dari diplomat Arya ini bisa menghubungi HP tersebut terakhir itu di jam 21 saat diplomat Arya sedang mengantri taksi untuk kembali ke pos. Nah, setelah percakapan itu, HP dari diplomat Arya ini sudah tidak dapat dihubungi lagi. Nah guys, kalau tentang dua kasus yang barusan, yaitu tentang tas yang tertinggal dan juga HP yang hilang, tim dari Cookies and Cream Media mempunyai sedikit teori liar gitu ya guys ya. Jadi menurut kalian mungkin nggak ini? Nah, diplomat Arya ini terakhir komunikasi dengan istrinya di jam 21 dan pamit mau pulang ke Gondia Guest House, ke kosannya. Nah, saat di dalam taksi, kemungkinan diplomat Arya ini mendapatkan telepon misterius, atau diplomat Arya ini menyadari kalau ada seseorang sedang mengikuti beliau.
karena beliau merasa ada orang yang mengikuti, dan mungkin diplomat Arya ini sebelumnya itu sudah pernah mendapatkan ancaman. Jadi beliau membelokkan arah taksi itu kembali ke kantor Kemenlu. Jadi diplomat Arya membatalkan niat untuk langsung ke kos, dan beliau memutuskan untuk pergi ke gedung Kemenlu atau ke kantor beliau, karena mungkin beliau merasa di kantor itu adalah tempat yang aman, karena mungkin di sana ada security atau mungkin masih ada teman-teman beliau yang masih bertugas ya, entahlah ya. Tapi malam-malam security pasti ada lah ya di sana. Nah, untuk mengamankan diri, makanya beliau ini naiklah ke lantai 12 ke rooftop untuk mengamankan diri dari seseorang yang mengikuti beliau ini. Mungkin beliau merasa kalau di rooftop ini adalah tempat yang cukup aman ya, untuk menghindar dari orang yang mengikuti beliau. Tapi nah, di CCTV kan terlihat beliau itu sedang celingak-celinguk. Mungkin saja beliau ini sedang mengawasi apakah orang yang membuntuti beliau ini masih ada atau tidak. Dan beliau juga ada di rooftop ini cukup lama ya, yaitu sekitar 1 jam 26 menit menurut keterangan dari kepolisian. Itu sebenarnya wajar juga karena mungkin beliau itu sambil menunggu keadaan aman gitu, sambil mengecek masih ada nggak ya orang yang ngikutin aku itu. Nah, saat beliau merasa orang yang mengikuti beliau ini sudah pergi atau keadaan dirasa sudah aman, nah saat itulah diplomat Arya ini cepat-cepat untuk turun, memanggil taksi dan kembali ke kosnya di Gondia Guest House. Biasanya kalau orang terburu-buru mungkin saja lupa terhadap sesuatu. Nah, kemungkinan beliau itu lupa untuk mengambil tasnya yang ditaruh di samping tangga. Mungkin bukan sengaja ditinggal, tapi beliau itu kelupaan untuk mengambil karena waktu itu terburu-buru gitu. Apalagi saat itu mungkin pikiran beliau lagi panik gitu. Itu kemungkinan. Dan untuk HP, mungkin nggak diplomat Arya ini sengaja mematikan HP dan juga meninggalkannya di taksi, atau menjatuhkan di suatu tempat atau membuangnya di suatu tempat agar si peneror ini tidak mengetahui atau tidak bisa melacak keberadaan dari diplomat Arya. Karena kemungkinan si peneror ini bisa mengetahui keberadaan diplomat Arya dari HP yang sudah sudah disadap, karena kemungkinan si peneror ini bisa melacak keberadaan dari diplomat Arya melalui nomor handphone. Nah, jadi karena nomor handphone pribadi diplomat Arya ini yang sudah diketahui oleh si peneror, makanya HP inilah yang sengaja ditinggal atau dibuang atau entahlah dimatikan atau dinonaktifkan agar si peneror tidak mengetahui atau tidak bisa melacak keberadaan dari diplomat Arya. Nah guys, sekarang mari kita bahas tentang lakban berwarna kuning. Nah, diungkapkan oleh Kasubdin Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak. Jadi lakban kuning yang dipakai untuk melilit kepala diplomat Arya ini diduga adalah lakban yang sama yang dibeli oleh diplomat Arya beserta istrinya di Jogja, guys. Seperti yang kita tahu ya guys ya, diplomat Arya akan berangkat ke Finlandia, dan lakban kuning ini memang kerap dipakai atau sering dipakai oleh pegawai dari Kemenlu saat saat akan bertugas ke luar negeri, guys. Dan menurut Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, guys, lakban kuning memang kerap dipakai oleh pegawai Kemenlu saat akan bertugas di suatu negara, guys. Jadi ini sebagai penanda agar memudahkan pegawai Kemenlu itu untuk mengambil barang-barang mereka gitu di airport, di negara tujuan. Karena kuning itu kan cerah gitu guys ya. Agar mempercepat proses pengambilan barang, makanya dipakailah lakban kuning untuk membungkus barang-barang dari
si pegawai Kemenlu ini guys. Tapi guys, mungkin nggak kalau ini ya, kalau misalkan kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana yang terstruktur, mungkinkah si pembunuh ini memang sengaja mengaitkan, memang sengaja juga menggunakan lakban kuning dalam aksinya? Karena warna kuning adalah warna yang mempunyai arti warning atau peringatan. Dan memang kebetulan warna lakban yang dipakai oleh pegawai-pegawai Kemenlu juga kuning, dan ini menimbulkan efek membingungkan gitu. Apakah ini memang lakban yang dibeli oleh diplomat Arya karena beliau adalah pegawai Kemenlu yang akan berangkat ke luar negeri, atau warna dari lakban ini sengaja dipakai karena ini adalah pertanda warning atau peringatan. Dan guys, pembahasan terakhir kita kali ini adalah mengenai kemiripan kasus ini dengan kasus Brigadir J, yang entah kebetulan atau bagaimana, jadi tanggal meninggalnya Brigadir J dan juga diplomat Arya ini sama-sama tanggal 8 Juli guys. Lah, apa ini ada hubungannya atau tidak? Tapi kita tidak mau membahas tanggal. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kalian ingat kasus Brigadir J, waktu itu awalnya ya seperti yang kita tahu, kasus ini disebut-sebut ya kasus biasa karena suatu pertengkaran begitu ya waktu itu. Tapi keluarga dari Brigadir J ini tidak terima, dan akhirnya dilakukanlah pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan kalau ini bukanlah kasus biasa melainkan kasus pembunuhan. Tapi di kasus ini, di kasus diplomat Arya, yang menjadi pertanyaan adalah kemana keluarga dari diplomat Arya dan istri dari diplomat Arya? Kenapa tidak pernah muncul ke publik atau menjelaskan sesuatu atau menuntut sesuatu dari kejadian ini? Atau mungkin keluarga sedang menunggu hasil dari, atau mungkin ini karena memang hasil dari pemeriksaan atau investigasi polisi kan belum keluar ya guys ya. Nah, ketika sudah keluar dan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh keluarga, barulah mereka akan berbicara. Kemungkinan seperti itu. Dan kabarnya guys, hasil dari investigasi polisi ini akan diumumkan sebentar lagi. Jadi kita tunggu saja apa hasil dari investigasi polisi. Apakah saat diumumkan ini polisi akan juga mengungkap apakah kasus ini adalah tindak pidana atau tindak yang dilakukan oleh diplomat Arya sendiri, atau hanya informasi mengenai penyebab-penyebab meninggalnya saja gitu. Entahlah, mari kita tunggu guys hasil investigasi polisi, dan kita berharap kasus ini akan segera terbuka dan diungkap seterang-terangnya oleh pihak kepolisian. Kita kawal terus guys kasus ini. Kalau menurut kalian gimana guys teori liar tadi? Apakah masuk akal atau kalian punya pendapat lain? Karena sekarang ini netizen sudah menjadi detektif ya, saking kita gregetnya gitu tentang kasus ini. Tapi kita tunggu aja guys hasil investigasi yang akan diumumkan besok. Kita kawal terus kasus ini, semoga kasus ini segera bisa terungkap seterang-terangnya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru tentang meninggalnya sang diplomat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.